Ketika tanganku akan mengambil lukisan, tiba-tiba dari dalam lukisan keluar cahaya. Silau banget. Dan seperti ada tangan yang keluar dari lukisan itu. Tangan kananku ditarik ke dalam lukisan. Ya Allah, aku teriak kencang-kencangan berusaha melepasin genggaman tangan itu. Malam pemirsa, perkenalkan saya Lisda. Kali ini saya akan membacakan cerita horor dan misteri karangan saya sendiri berjudul maksudnya Lukisan Hidup. Cerita ini pasti banyak kekurangan di sana sini dan mungkin saja terjadi kemiripan dengan cerita lain. Tapi percayalah pemirsa, saya akan membawakannya dan gaya saya sendiri yang saya harap bisa menghibur pemirsa. Kali ini cerita saya mengenai tokoh bernama Aku yang sedang menata ulang ruangan keluarganya. Mari kita simak ceritanya. Ruang keluarga yang barusan aku atur ulang posisi perabotannya udah mulai kelihatan lebih lega. Sofa barunya diantar kemarin siang, baru bisa hari ini aku atur lagi. Sofanya satu set dengan meja agak kecil dari sebelumnya dan bisa dijadikan tempat tidur juga. Ya lumayan buat selanjuran sambil lihat di TV. Sofanya dideketin ke dinding menghadap TV, di antara TV dan sofa ada meja kecil. Aku lagi lihat dari berbagai sudut, membetulkan sedikit posisi sofa, meja dan TV-nya. Kayaknya sih ada yang kurang. Kalau ada foto atau apa gitu digantung di atas sofa mungkin bisa lebih bagus sih. Tapi aku nggak punya foto yang bisa dipajang. Satu-satunya foto berbingkai itu foto ayah dan ibu yang sudah dipasang di ruang tamu. Itu juga sedih banget ya lihatnya. Terkenang almarhum dan almarhumah. Coba WhatsApp Mas Bimo deh, punya nggak ya dia apa gitu yang bisa digantung di situ. Mas Bimo malah ketawa. Mau gantung apa katanya? Dia bilang medali kejuaraan tinjunya aja yang digantung di situ. Bangga banget. Kan itu cuman buat medali juara tinju sekelurahan gitu. Tadi aku juga udah WhatsApp nanya kapan dia pulang tuh, kelamaan dia dinas di luar kota katanya. Sebagai kakak kan harusnya jaga adik satu-satunya nih ya, apalagi dia perempuan kan nih. Ya udah deh, besok aku cari aja di pasar lowak atau online gitu, semacam lukisan atau apa gitu yang bisa digantung di situ. Sebulan berlalu, Mas Bimo dengan bangganya tuh gantung lukisan di situ. Aku aja yang kadang ngelukis buat gaya-gayaan aja nggak ngerti maksud lukisannya apa. Katanya Mas Bimo itu lukisan abstrak yang dia temuin waktu jalan-jalan mau pulang dari dinas kemarin. Bagus sih katanya. Filosofinya adalah semangat yang menyala-nyala yang terlihat dari guratan dan detail lukisan. Wah gila nih orang, kayak orang ngerti seni aja deh Mas Bimo nih. Bentuk lukisannya tuh semacam sapuan warna terang yang saling bertabrakan ke berbagai sisi. Gak ngerti aku maksudnya. Seperti lukisan yang belum jadi. Ya tapi gue gak mau tau lah, biarin aja deh Mas Bimo. Yang penting ada yang digantung di atas sofa. Mas Bimo akhir-akhir ini sering sakit-sakitan, bolak-balik rumah sakit gara-gara masalah pencernaan. Ada aja keluhannya, sakit lambung, perut melilit lah, pinggang sakit. Pasti cek dokter, gak ada apa-apa, hanya yang ringan aja sakitnya. Tapi Mas Bimo tuh ya susah dipantang. Kalau makan tuh apa aja dimakan, terus suka banget lembur. Jadi kadang keluhannya tuh suka nambah, dengan sakit kepala, sakit inilah sakit itulah. Dokter di rumah sakit tuh sampai hafal keluhannya dia sebenarnya apa. Untungnya walaupun sering sakit gitu ya, Mas Bimo tuh bukan tipe orang yang gampang down dan cuek gitu. Malah pernah dia katanya masih sakit melilit tuh perutnya, masih juga lembur. Capek rasanya aku ngingetin. Ya sebagai adik satu-satunya ya, orang tua sudah meninggal, siapa lagi yang mau ngingetin dia. Kayak hari ini nih, dia ngeringkuk aja tuh di depan sofa. Katanya gini, matanya sih ngeliat ke TV, tapi tangannya tuh ngelus-ngelus perut gitu loh. Waktu ketanya sakit perut lagi, Mas mau ke dokter lagi nggak? Mumpung belum terlalu malam, masih jam 8 nih. Dia geleng, nggak usah Mira, aku tadi udah minum obat sakit perut yang waktu itu pernah dikasih dokter. Kan banyak tuh dokter ngasihnya. Ya ngeliat dia ngelus-ngelus perut gitu kan jadi nggak tega gitu ya. Beneran Mas, nggak apa-apa, aku bilang gitu. Sofanya dijadiin tempat tidur aja Mas, daripada Mas duduk depan sofa itu maksudnya gimana dah. Jadi Mas bisa selonjoran gitu. Enggak Mira, mendingan ngeringkuk, lebih enak. Sini nonton tuh acara kamu tuh di TV, komedi recehan. Malah ngomongin komedi recehan. Aku duduk aja di sebelahnya. Dia masih aja tuh nonton TV sambil ngeringis-ringis, sambil ngelus-ngelus perut juga.
Terus siangnya aku nih lagi di rumah nih, lagi nyapu, ini udah besokannya ya, sambil sesekali lihat HP. Ya mana tahu ada panggilan kerja. Aku memang sedang menganggur karena memang udah habis tuh kontrak dengan perusahaan sebelumnya. Tapi yang ada kabar mengejutkan dari nomor WhatsApp yang gak aku kenal. Katanya di HR kantor kakakku. Ya ampun, Mas Bimo sedang dilarikan ke rumah sakit dekat kantor. Soalnya sempat pingsan dan muntah darah di kantor. Aduh, deg-degan banget. Aku ngebut tuh naik motor ke rumah sakit yang disebut oleh si mbak HR tadi. Di sana aku ketemu dengan Mbak Lina. Ternyata namanya Mbak Lina. Dia ngenalin diri, dia HR kantor Mas Bimo. Mas Bimo tuh ternyata masuk ICU. Lemes parah banget katanya nih Mas Bimo, katanya si Mbak Lina. Aku tuh langsung gemeter, terus shock, terus bingung juga. Aku lihat dari luar kamar ICU itu Mas Bimo kayak biasa aja, tapi banyak banget itu alat-alat yang kepasang di sana sini. Alat buat jantung lah, alat buat infus lah, alat buat entahlah, banyak banget kayak yang ditusuk ke badan dia gitu. Aku harus gimana ya? Mbak Lina nganterin aku untuk ketemu dengan dokter nih yang nanganin Mas Bimo. Terus dokter itu bilang sebenarnya dia juga kebingung gitu, udah dites, udah dicek, gak ada yang nyebabin Mas Bimo tuh bisa harus ada dalam kondisi dia tuh harus di ICU. Sakitnya tuh hanya naik asam lambungnya aja udah gitu, yang seharusnya bisa pulih setelah disuntik obat. Gak usah pakai muntah darah segala gitu, gak usah pakai lemes dan pingsan dan gak sadar gitu. Aduh, akhirnya itu udah lemes banget, aku juga udah deg-degan banget kan, udah shock banget. Terus di tengah-tengahnya dokter bilang yaudah besok kita lanjut pemeriksaan yang lebih tingkat tinggi. Oke lah gitu ya. Terus Mbak Lina juga nyaranin gimana kalau aku hubungin keluarga dekat kayak paman atau bibi atau saudara lah yang bisa membantu untuk nemenin kan ngurusin Mas Bimo, kan aku sendiri kan pasti repot. Tapi saudara ayah dan ibu itu paling deket tuh di Bandung dan di Jogja, jadi paling mereka baru bisa besok sampai kesininya. Anehnya tuh Mbak Lina bilang kepada aku, sebelumnya dia pernah dititipin pesan dari WhatsApp dan secara langsung beberapa kali oleh Mas Bimo. Katanya kalau terjadi apa-apa pada dirinya, dia minta Mbak Lina bilang pada aku agar buang deh lukisan abstrak yang di atas sofa. Ya aku heran dong, apa hubungannya coba lukisan dengan Mas Bimo? Udah bingung, shock, Mas Bimo kayak gitu udah masuk ICU, gak ada siapa-siapa. Aku gak ngerti harus kayak gimana, bingung banget gitu. Terus tau-tau ada pesan kayak gitu dari Mbak Lina. Mbak Lina juga gak ngerti ternyata Mas Bimo tuh gak pernah bilang alasannya kenapa dia ngomong kayak gitu. Dia tunjukin tuh chat WhatsApp terakhir Mas Bimo dari HP-nya, itu bener-bener kayak gitu isinya cuman, Mbak Lin, aku gak enak badan hari ini, cuman hari ini tuh ada deadline, jadi gak apa-apa deh aku masuk kantor, tapi kalau nanti sakitku parah atau kalau ada apa-apa kasih tau adekku ya, si Mira tuh, untuk buang lukisan yang di atas sofa. Aduh, gak ngerti lagi deh kenapa kan coba kayak gitu. Pesannya tuh kayak gitu tuh gak pernah terima gitu. Terus Mbak Lina juga bilang, aku juga gak ngerti Mir, katanya kenapa Bimo bilang begitu. Semenjak dia sering bolak-balik rumah sakit tuh dia sering ngomong kayak gitu, WhatsApp kayak gitu. WhatsApp juga isinya itu terus, kalau izin sakit kamu pernah dikasih tau kayak gini nggak gitu, kata Mbak Lina gitu kan. Itu aku bilang nggak pernah Mbak gitu, nggak pernah gitu, maksudnya apa ya gitu, aku nggak ngerti. Mbak Lina juga gak ngerti ya kan. Akhirnya kalau ditanya juga Mas Bimo tuh nggak pernah ngomong sekalipun atau ngebahas soal lukisan abstrak yang di atas sofa itu, nggak pernah sama sekali ke aku. Terus baliknya bilang, iya aku juga nggak ngerti maksudnya dia, cuman dia bilang udahlah turutin aja kemauan Mas Bimo, itu dia udah masuk ICU takutnya kenapa-napa Mir. Ya aku makin bingung dong, kenapa Mas Bimo pesan itu kayak gitu kenapa, apa sih hubungannya gitu lukisan itu sama Mas Bimo nya, kenapa pesannya kayak gitu. Aduh, pusing banget kepala aku kan, apalagi Mas Bimo nya lagi begitu kan, lagi lemes gitu di ruang ICU gitu. Aduh, gawat nih gitu aku bilang. Dia bilang Mas Bimo tuh suka cerita tentang aku di kantor, katanya dia tuh bangga banget punya adik kayak aku, kelihatan banget itu sayang banget sama aku jadi sedih ya. Terus mungkin ya dia bilang sih, Mbak Lina bilang dia nggak pernah cerita tentang lukisan itu mungkin karena dia takut akunya tuh khawatir terus bingung gitu atau sedih gitu. Ya udahlah gitu. Aku melihat jam tanganku, jam 2 pagi.
Aku pandangin lukisan abstrak itu yang tergantung proses di atas sofa, lekat-lekat. Sofa yang selalu jadi tempat favoritku dan tempat favorit Mas Bimo, kakakku. Karena disitulah kami suka duduk setelah pulang kerja sambil nonton TV. Dan lagi, selalu sekitar jam segini ada cahaya tuh kelap-kelip muncul dari lukisan tuh, kayak kode gitu. Percikan cahaya itu selalu sama di tempat yang itu aja. Aku yakin aku sudah cek setiap jam 2 pagi, ini bukan mimpi. Udah 5 kali aku cek, dan sudah 5 malam aku cek. Dan cepat tuh aku naik sofa, ngambil lukisan abstrak yang masih berkelap-kelip itu. Aku udah putusin untuk membuka bingkainya, dan kalau perlu digulung aja lukisannya, simpan di gudang. Bingkai lukisannya itu ternyata gampang dibuka, hanya butuh kayak tang kecil gitu yang ujungnya tajam tuh, yang biasa buat buka manik-manik gitu. Pelan-pelan aku lepasin tuh lukisan dari bingkai, pelan-pelan banget, takutnya lukisannya robek atau gimana. Aneh, setelah aku lepasin dari bingkai pun tetap ada itu cahaya kelap-kelip di berbagai tempat di lukisan itu. Dengan hati-hati nih aku meletakkan lukisan itu di lantai, lalu dengan penuh keberanian nih dan rasa iseng juga, aku menekan tiap cahaya yang berkelip di lukisan abstrak itu. Di ujung, di lengkungan, di dalam kotak banyak banget. Itu aku ikutin tuh, setiap kali sinar kelap-kelip aku ikutin, aku pencet tuh semua cahaya kelap-kelip itu, biar aku pengen tahu kenapa nih. Aku coba terus nekan semua cahaya itu. Setelah cahaya itu bersinar, mati lampu, tahu-tahu pet gitu mati lampu. Terus shock dong, kaget aku, kenapa ya tiba-tiba mati lampu. Setengah berlari tuh aku segera ngecek keluar melalui jendela, seluruh tetanggaku juga mati lampu. Ini kebetulan mati lampu atau gimana nih, gak ngerti. Terus sebuah sinar sangat terang datang dari lukisan abstrak itu yang ada di lantai. Terang banget. Mata tuh jadi silo untuk melihat seisi ruangan, bahkan seisi rumah. Kayak sinar matahari itu menyengat banget. Semakin aku berusaha membuka mata, semakin sinar itu tuh nusuk-nusuk bola mataku. Silau, sakit mataku. Lalu terdengar tuh kayak suara lirih, seperti suara pintu tua yang kebuka gitu, krek gitu, krek gitu kan. Makin lama tuh makin melengking, krek. Makin tinggi nadanya. Aku tuh nutup mata aku rapat-rapat karena saking silaunya, dan aku tutup kupingku dengan kedua tanganku rapat-rapat, saking itu suara melengking banget gitu tinggi. Aku nggak ngerti itu maksudnya apa, suara apa ini, sinar apa ini, nggak ngerti. Tiba-tiba gelap. Waktu aku kebangun, aku sadar ini hari udah siang. Padahal semalam aku cek lukisan itu baru masih jam 2 malam. Udah siang, berarti ini ada apa-apa nih lukisan ini nih. Aku segera berusaha bangunkan, badan rasanya nggak enak banget, berat banget. Terus mata sama kuping tuh sakit banget. Ya ampun, kupingku tuh nggak taunya tuh pas aku raba, aku dua-duanya tuh mengeluarkan darah. Itu tuh segitu tingginya gitu. Suara yang aku dengar semalam itu aku nggak ngerti suara apa gitu. Untungnya tuh mataku tuh masih bisa ngeliat jelas gitu, walaupun sempat semalam tuh silau banget rasanya aku ngeliatnya tuh, perih banget mataku. Untungnya waktu aku bangun tuh masih bisa ngeliat jelas ke seluruh arah. Aku sisirin tuh seluruh ruangan dan berusaha mencari kemana terakhir kali aku taruh lukisan itu. Lukisan udah gak ada dong. Aku cari di tempat semalam aku meletakkan di lantai, aku cari teliti, gak ada. Di kolong sofa gak ada, di kolong meja, dimanapun gak ada. Pas aku lihat, gak taunya dia ada di atas sofa. Lukisan itu ada di atas sofa. Seolah-olah aku gak pernah nurunin lukisan itu, membuka bingkainya semalam dan naruh lukisan itu di lantai. Ya Allah, itu kenapa gue gak tahu deh. Takut banget, gak ngerti itu kenapa bisa begitu. Terus cepet-cepetnya aku ambil lagi lukisan itu, aku naik sofa, aku ambil sebingkai-bingkainya, aku bawa ke rumah. Lukisannya cukup gede kan, aku butuh 2 tangan untuk membawanya, sekitar 1 meteran lah tuh lukisannya itu lebarnya itu. Terus bingkainya itu yang bikin memang agak berat, bingkainya aku taruh aja bruk gitu di teras. Sekarang ini yang aku pikirin, aku harus buang lukisan sesuai dengan pesanan Mas Bimo. Aku harus buang lukisan. Perasaanku udah gak karuan, ini semalam udah gak karuan beneran. Dari cahaya itu terus langsung muncul cahaya terang, langsung muncul suara kakrok gitu gak jelas itu, sampai kepalaku rasanya juga ini masih berat banget, kupingku sakit, mataku juga makin sakit. Ini pasti yang bikin Mas Bimo juga sakit dan masuk ICU. Ini pasti gara-gara lukisan ini. Udahannya aku buang aja lukisan itu.
Setelah aku buang tuh 2 minggu sejak lukisan itu nggak ada, Mas Bimo udah bisa pulang ke rumah. Katanya kondisinya udah mulai membaik kata dokter. Walaupun dokter masih sampai saat itu nggak tahu kenapa dia bisa sakit dan masuk ICU. Nggak ngerti kenapa bisa kayak gitu Mas Bimonya. Terus sikapnya juga udah biasa lagi dan nggak pernah ngeluh sakit inilah sakit itu, nggak pernah, bagus lah. Lalu suatu malam aku kebangun. Ini setelah 2 minggu ya, 2 minggu lukisan itu dibuang. Aku terbangun, aku dengar suara tuh kayak benda jatuh dari luar, itu kenceng banget. Aku kaget, aku takutnya ada apa-apa sama Mas Bimo. Aku buru-buru keluar kamar. Itu padahal masih ngantuk banget itu malam itu sekitar jam 2-an juga tuh kayaknya. Di luar kamar, di ruang tengah dekat sofa. Aku lihat Mas Bimo berdiri, matanya melotot menatap ke arah dinding di atas sofa. Kalian tahu nggak, lukisan abstrak yang aku buang itu tempo hari itu balik lagi di atas sofa. Aku dan Mas Bimo tuh saling tatap-tatapan. Aku menatap lukisan terdekat, muncul lagi cahaya kelap-kelip di lukisan itu. Aku segera naikin sofa, ambil lukisan itu, geram rasanya sudah aku buang, balik lagi sendiri. Ketika tanganku akan mengambil lukisan, tiba-tiba dari dalam lukisan keluar cahaya. Silau banget. Dan seperti ada tangan yang keluar dari lukisan itu. Tangan kananku ditarik ke dalam lukisan. Ya Allah, aku teriak kencang-kencangan berusaha lepasin genggaman tangan itu. Ya Allah lepasin. Kepalaku tuh tahu udah cepet masuk ke seluruh dalam lukisan. Aku kan takut, ya Allah, nggak keluar lah, panik segala macam, takut ketarik dalam lukisan itu kan. Tangan itu kencang banget itu narik aku. Tangan kananku lagi kan ditarik. Aku nahan badan aku supaya nggak masuk karena kepalaku semua udah masuk dalam lukisan itu. Mana sinar tuh terang banget sampai mataku tuh perih banget. Kupingku aduh udah nggak keruan dah. Semua itu rasa-rasanya udah nyampur jadi satu. Panik bukan main. Terus aku teriak-teriak gitu, ya Allah Mas Bimo gitu kan. Terus aku dengar tuh Mas Bimo juga teriak-teriak manggil nama aku. Karena tanganku masih dulu, aku berusaha nakan supaya badanku yang kita masukkan. Nah terus aku ngerasa juga tanganku yang kiri itu ditarik ke arah berlawanan. Mungkin Mas Bimo yang narik kan, tapi tangan yang narik aku ke dalam lukisan itu terlalu kuat. Leherku tuh sampai udah masuk, jadi nggak cuma pala aku, leherku juga masuk ke dalam lukisan tuh. Aduh, rasanya tuh nggak enak banget itu, tanganku ditarik gitu kan, ditarik berlawan arah. Dengan sekuat naga tuh aku tahan supaya nggak masuk seluruh badan aku tuh ke dalam lukisan. Mas Bimo, tarik keluar pundak aku Mas, jangan sampai aku ditarik, aku bilang gitu. Ya Allah gitu. Mas Bimo bilang Mira, ya Allah Mira. Dia ambil, dia tarik badan. Gak ngerti lah aku gimana cara itu Mas Bimo narik keluar dari aku, badan aku tuh dari lukisan itu kan. Kayaknya tuh dia megang bahu aku, dia narik bahu aku, terus dia megang pinggang aku, gubrak gitu, sampai berusaha kayak gimana cara itu. Aduh, itu nggak ngerti lagi aku. Itu tangan itu kuat banget, itu kok ngeliatnya kayak tangan gitu, narik tangan kanan aku segitu kencengnya gitu. Sampai Mas Bimo juga teriak-teriakan sampai Allahu Akbar gitu kan. Aku juga teriak antara nangis, sakit, terus panik, terus semua rasa tuh kayak campur. Terus muka aku tuh rasanya panas banget gitu kan, kayak kena matahari terik banget gitu. Tiba-tiba Mas Bimo berteriak gini, lepasin Mira eyang, lepasin. Bisa ngomong kayak gitu, tiba-tiba tuh tangan misterius hilang, langsung dilepasin tangan kanan aku tuh kayak mental gitu loh, terjerembab gitu loh, keluar dari lukisannya tuh kan. Aku diri di sofa sampai mental gitu loh akunya, gubrak gitu ke lantai. Mas Bimo juga jatuh juga gubrak, nggak jauh dari posisi aku jatuh tuh. Kita tuh berdua tuh udah campur aduk deh tuh perasaan, kaget, takut, lelah, nangis segala macam. Mataku udah perih banget. Terus dengan mata micing-micing nih, aku lihat lagi lukisan itu, dan aku lihat Mas Bimo juga ngeliat lukisan itu sama. Itu cahaya ya yang menyilaukan tadi itu yang aku lihat itu berganti jadi kelap-kelip di sana sini gitu. Balik lagi deh kelap-kelip. Terus lama-lama kelip-kelipnya tuh makin dikit terus hilang. Ya ampun, Mas Bimo ya memeluk kenceng banget, kamu nggak apa-apa Mira, kamu kenapa, kamu nggak apa-apa. Dipegang seluruh badan, bahu aku, tangan. Terus aku bilang nggak apa-apa Mas, aku capek kan ya, air mata tuh keluar deras gitu kan. Nggak apa-apa Mas, ini cuma memar aja ini tangan gitu. Memar tapi kayak bekas genggaman gitu tangan kanan. Iya, aku ngerasa itu emang kayak tangan, terus aku lihat benar-benar kayak genggaman tangan tuh biru gitu tangan kanan aku tuh. Mas Bimo tuh alhamdulillah kita nggak apa-apa ya gitu. Akhirnya dia
Aku juga lihat Mas Bimo kamu nggak apa-apa gitu, padahal kan dia baru keluar udah 2 minggu dia agak baik kan, terus dia udah ngeluarin tenaga segitu gede, pasti dia capek tuh, kelihatan banget itu lelah banget. Terus Mas Bimo nggak apa-apa gitu. Mira itu tadi tahu nggak, itu Eyang Mira, aku nggak percaya kan dengan telingaku. Itu Eyang mana Mas, Eyang Kakak apa Eyang Putri? Terus Mas Bimo ngeliat lagi kan lukisan itu berdiri, dia diri nih dengan susah payah, terus dia bilang dua-duanya Mira, yang kita dua-duanya terkurung di lukisan abstrak ini Mira, kita nggak bisa membuangnya. Lukisan ini akan kembali lagi tiap kita buang. Maaf Mas nggak cerita, Mas juga lihat cahaya kelap-kelip dari lukisan ini dari sejak awal. Jadi dari sejak awal lukisan ini ada di rumah tuh Mas sudah lihat, kata dia. Suatu hari karena geram nih, kayak kesel gitu, geram tuh kesel geremet pengen buang aja tuh lukisan kan ya. Suatu hari Mas tuh pengen buang lukisannya, tapi lukisan itu balik lagi tiap kali Mas buang balik, tiap kali buang balik gitu terus gitu. Lalu Mas tiba-tiba mimpi didatangin ayah sama ibu, mereka bilang di sini tuh tempat Eyang bersemayam, jadi kamu nggak bisa buang gitu, selama kamu yang masang tuh nggak akan pernah bisa buang, mereka nggak bisa keluar dari situ gitu. Jadi ya udahlah terima aja gitu, tapi sekalian kalian buang harusnya itu akan tetap balik lagi ke kalian gitu, katanya. Ya Allah. Terus lukisan ini juga udah sempat dibuang sama ayah, balik lagi kayak sekarang gini, balik lagi sampai ayah tuh berhasil membuangnya sebelum beliau wafat ke suatu tempat yang ternyata itu adalah tempat penjualan lukisan yang Mas Bimo datangi waktu itu. Aduh ya Allah, aku menatap lukisan abstrak di atas sofa itu. Ada lagi cahaya yang berkelap-kelip lagi di situ. Aku dan Mas Bimo udah siap nih kali ini. Sebaiknya pemirsa, kalau mau beli lukisan untuk pajangan, harus dipahami makna dari lukisan itu ya. Jangan asal beli, karena kalau tak paham maknanya, kasihan sama pelukisnya. Demikian cerita horor dan misterinya pemirsa. Ada masukan, komen di bawah. Suka dengan ceritanya, like dan share ya.